Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Abidin, salah satu dari CGP Rekognisi Angkatan 9 tahun 2023. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan yang ada di Indonesia yang terkenal akan pemikirannya tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang murid sebagai tumbuhan, sedangkan seorang guru adalah seorang petani yang kemudian sang petani merawat tumbuhan itu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Petani memberikan pupuk, memberikan air, merawat sehingga benih-benih yang disemai akan tumbuh menjadi tanaman yang subur, tanaman yang baik, yang menghasilkan. Inilah ibarat ketika kita menjadi seorang pendidik yang berpihak kepada murid kita, yang mengajarkan sesuai kodrat zaman dan kodrat alam anak tersebut, maka anak akan menjadi anak yang merdeka lahir dan batinnya, yang akan selamat di dunia dan akhirat, yang akan bahagia kehidupannya. Ada 3 asas perubahan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Adapun ketiga asas tersebut adalah yang pertama, kontinu. Perubahan itu dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus. Sedangkan yang kedua adalah convergent, yakni perubahan itu bisa diambil dari pihak luar, baik dari luar negeri atau luar tempat kita berada. Yang ketiga adalah konsentris, di mana pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasar pada budaya dan kepribadian kita sendiri, sehingga kita memiliki ciri khas tentang pendidikan yang kita berikan kepada anak didik kita. Pendidikan itu harus sesuai dengan budaya adat istiadat yang ada di lingkungan anak-anak didik kita, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena sesungguhnya peserta didik yang kita ajar, yang kita tuntun, pada akhirnya akan kembali kepada masyarakatnya. Pemikiran refleksi dari Ki Hajar Dewantara ini tentunya banyak tantangannya ketika kita laksanakan di sekolahan atau kelas kita masing-masing. Siswa kita sangat beragam sekali, sehingga dalam berpihak kepada murid, kita harus betul-betul bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap murid yang kita ajar. Kita mesti melakukan perubahan-perubahan dalam segi banyak hal. Yang pertama adalah dalam pengajaran kita. Kita memberikan pengajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan sesuai dengan tahapan mereka. Kita juga merubah dalam segi penggunaan media belajar yang kita sesuaikan dengan zaman mereka, dengan apa yang lebih dekat dengan mereka. Kemudian dalam segi pelaksanaannya, kita bisa melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. Perbedaannya meliputi perbedaan dalam segi konten, proses, dan dalam segi produk. Untuk mewujudkan perubahan-perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid ini, maka kita perlu merefleksikan diri kita. Kemudian kita perlu menjalin kolaborasi
dengan pihak-pihak terkait, baik itu dengan siswa kita, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru sejawat, dan orang masyarakat di sekitar kita. Kita juga mesti mandiri dalam belajar dan mengembangkan diri kita. Kita lakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mencoba paradigma-paradigma baru yang akan kita lakukan dan kita terapkan. Ketika kita gagal, kita memulai lagi. Kita membuat inovasi kembali, sehingga apa yang kita berikan kepada anak didik kita adalah benar-benar pembelajaran yang berpihak kepada mereka. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual dari saya, Zainal Abidin, SPDI SDN Kelakah Kasen 01, Kecamatan Gebong, Kabupaten Pati. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.